Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita sampai hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita, yang menguatkan kita, bahkan menegur kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita buka di dalam Yeremia pasal 34, Yeremia pasal 34 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yeremia pasal yang ke-34 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang yang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berpaling pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tema yang saya bagikan pada malam hari ini adalah menepati janji. Puji Tuhan, setiap orang pasti pernah berjanji. Kita juga mungkin pernah berjanji kepada seseorang, tetapi masalahnya adalah apakah kita menepati janji itu atau kita hanya berjanji tetapi tidak menepatinya. Ketika kita berjanji atau ada orang yang berjanji kepada kita dan orang itu tidak menepatinya, yang terjadi adalah kita sakit hati, kita tersinggung, dan bahkan juga kita nggak mempercayai dia kembali. Karena apa? Dia sudah melanggar janji yang pernah dilakukannya. Begitu juga yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, orang Ibrani pada umumnya. Di dalam Yeremia ini, di sana Yeremia memberitahu bahwa bagaimana kondisi keadaan orang Israel ketika itu, orang Ibrani, bahwa ketika Raja Babel, ketika orang Babel hendak datang ke Yerusalem untuk menghukum mereka, untuk memerangi mereka, untuk memusnahkan orang Ibrani. Dan ketika keadaan itu sudah mulai sangat terjepit, yang dilakukan oleh Raja Zedekia adalah mereka berseru kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana dia mengikat perjanjian antara Allah dan umat Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika keadaan sudah mulai mendesak dan musuh sudah ada di sekitar mereka, mereka memaklumkan, mereka mengikat perjanjian untuk menepati satu firman Tuhan, yaitu tentang hak bebas bangsa Ibrani, yaitu orang budak ketika itu. Bahwa satu dalam firman Tuhan dalam Keluaran pasal 21, dalam Keluaran 21 ayat yang kedua, firman Tuhan di sana dijelaskan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa saja pun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keinginan orang Ibrani adalah melakukan firman Tuhan, yaitu tentang tahun Sabat. Pada tahun ke-7 harus ada pembebasan. Orang-orang Ibrani yang menjadi budak ketika itu mereka harus dibebaskan. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak melakukan tahun Sabat. Mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika keadaan mendesak, mereka berjanji di hadapan Tuhan akan melakukannya. Dan ketika Allah mendengar akan janji mereka untuk melakukan tahun Sabat, dan setelah itu firman Tuhan menjelaskan bahwa
Tuhan memerintahkan, Tuhan menggerakkan Raja Nebukadnezar untuk menarik kembali sekutunya, untuk menarik kembali tentara mereka. Dan ketika keadaan bangsa Ibrani, anak-anak Tuhan atau orang Israel yang tinggal di Yerusalem ketika itu dan keadaan sudah mulai membaik, musuh sudah tidak ada lagi sekeliling mereka. Yang mereka lakukan adalah melanggar janji yang mereka sudah lakukan. Mereka tidak lagi menepati janji mereka. Karena di ayat yang ke-16 saya katakan, tetapi kamu telah berpaling pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mereka kembali menarik budak-budak yang sudah mereka lepaskan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mereka janjikan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka berjanji, Allah berkenan dan Allah membebaskan mereka. Allah menarik kembali musuh-musuh mereka. Dan ketika keadaan sudah mulai tenang, yang mereka lakukan adalah bukan bersyukur kepada Tuhan, tidak melakukan kebenaran itu kembali, tapi yang mereka lakukan adalah melanggar perjanjian itu. Mereka kembali menarik budak-budak yang sudah mereka lepaskan. Dan hal itulah membuat firman Tuhan datang kepada Raja Zedekia melalui Yeremia. Allah memberitahukan kepada Yeremia bahwa Zedekia dan juga orang-orang Ibrani ketika itu, mereka tidak setia kepada Tuhan. Melanggar perjanjian berarti tidak setia di hadapan Tuhan. Ketidaksetiaannya di hadapan Tuhan, yaitu ia menolak melaksanakan hukum Taurat yang merupakan undang-undang dari Tuhan untuk mengatur kehidupan orang Israel. Ketidaksetiaannya yaitu ia menolak melaksanakan hukum Taurat. Menolak untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Itu perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah bahwa akan melepaskan budak Ibrani. Tapi mereka tidak melakukannya. Yang kedua, ketidaksetiaan Zedekia merupakan pengkhianatan pada perjanjian Sinai yang telah diikat Tuhan dengan umatnya. Tidak melakukan Taurat Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, berarti juga merupakan satu pengkhianatan pada perjanjian Sinai. Allah dan umatnya mengikat satu perjanjian, yaitu akan melakukan tahun Sabat. Tapi ketika tidak mereka melakukannya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang mungkin dalam keadaan yang terdesak, ada masalah yang datang kepada kita dan keadaan kita mulai tertekan, dan kita berkata, Tuhan aku berjanji, janji sama dengan Nasar. Kita berjanji di hadapan Tuhan, kita bernasar kepada Tuhan, kalau aku lepas dari masalah ini, kalau aku sembuh, kalau aku seperti ini Tuhan, aku berjanji, aku bernasar akan melakukannya. Aku berjanji akan hidup kudus, aku berjanji akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Aku berjanji akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada janji-janji yang lain kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika hidup kita mulai tenang, masalah silih berganti sudah mulai kita bisa atasi. Kita yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Apakah kita mengingat janji itu di hadapan Tuhan? Ataukah kita melanggar perjanjian itu sendiri? Ataukah kita tidak melakukan janji yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan? Apa akibatnya ketika orang Ibrani, bahkan Raja Zedekia ketika itu tidak melakukan firman Tuhan? Akibatnya yaitu di ayat yang ke-17 yang katakan, Yeremia pasal yang ke-34 ayat yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengar aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikian firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akibatnya adalah Allah bertindak melawan mereka. Allah bertindak melawan bangsa Israel.
Mereka berjanji hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak menepati janji itu. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah kita, Allah yang tidak mau dipermainkan. Ketika kita berjanji, mari belajar untuk menepati janji itu di hadapan Tuhan, untuk membayar setiap nasar yang sudah kita sampaikan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan menjelaskan, Dia tidak mau dipermainkan, karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Bahkan di sana dikatakan akibatnya adalah Allah yang bertindak melawan bangsa Israel. Allah bertindak untuk menyerang mereka. Dalam ayat yang ke-10 di sana katakan, maka semua pemuda dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujuinya bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi orang yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Saya katakan bahwa semua yang ada di sana menyetujui satu perjanjian itu, melakukan tahun Sabat, tapi mereka tidak melakukannya. Tindakan yang Tuhan lakukan, hukuman yang Allah lakukan, yaitu di ayat yang ke-17 bagian B di sana dikatakan, aku akan membuat kamu menjadi kengerian. Di atasnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Allah membiarkan mereka mengalami penyakit. Allah membiarkan mereka mengalami penyakit dalam hidup mereka. Dan saya katakan, Allah tidak menolong mereka. Sekalipun mereka berseru, Allah tidak menolong mereka. Yang kedua, di ayat yang ke-20, mereka akan kuserahkan dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makan burung-burung di udara dan binatang di bumi. Yang kedua, menyerahkan mereka kepada musuh-musuh dan hidup sebagai hamba dan orang asing. Menyerahkan mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika mereka tidak melakukan tahun Sabat itu, Allah kembali mengirim orang Babel, Raja Nebukadnezar untuk menyerang Yerusalem. Dan yang ketiga, yaitu kehancuran yang besar. Ayat yang ke-22, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memerintahkan dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, menghauskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Ini adalah kehancuran terbesar yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Yaitu Tuhan mengizinkan mereka mengalami satu penyakit, dan juga Allah membuang mereka ke tanah Babel. Yerusalem tinggal puing-puing. Bait Allah dihancurkan. Itulah kehancuran besar ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita zaman sekarang, kita mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kita mungkin juga pernah berjanji hadapan Tuhan. Mari belajar untuk melakukan setiap janji itu, menepati setiap janji yang kita sampaikan, nasar yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mau dipermainkan, dan Tuhan tidak ingin kita ingkar janji, karena Tuhan juga selalu menepati janjinya kepada setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan, buat setiap janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan ajar kami juga untuk menepati setiap janji kami, untuk menepati setiap nasar yang sudah kami sampaikan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati, materikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam hari ini kami masyarakat seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.